Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar membuat program kembali. Kita membuat program dari aplikasi sederhana ini supaya kita bisa menghitung. Seperti ini. Oke, sebelumnya untuk memulai perkuliahan ini sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga kita dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, banyak rezeki, banyak uang, dalam kesehatan dan bahagia dan selalu dalam ketenangan. Amin. Dan ibadahnya nambah banyak. Amin ya. Oke, Amin. Amin. kita akan membuat suatu program. Nah, yang pertama-tama kita lakukan adalah menganalisis apa program itu dulu, apa yang akan kita buat ya. Contohnya di sini kita membuat program ini, kita pelajari dulu. Oh, di sini ada prosedur leleran X. Nah, seperti ini. Berarti ini adalah sebagai rumus ya. Oke, ini rumus. Lalu yang selanjutnya R. Oke, berarti di sini lelerannya. Berarti suku pertama, kedua, ketiganya menggunakan bilangan bulat yang diawali dari 0 sampai 1, 2, 3 dan selanjutnya bilangan asli plus 0. Lalu leleran dihentikan ketika ERA-nya kurang dari ES. Nah, ES-nya ini yang ini, yaitu 0,000. 0-nya ada 4, 1. Oke. X0-nya dimulai dari 0,5. Oke, seperti itu. Ya. Oke, X0. Nah, seperti ini. Sehingga kita mendapatkan bahwa X0 yang pertama itu 0,5, lalu selanjutnya X1 kita hitung menggunakan rumus ini, lalu galatnya kita cek menggunakan rumus X saat ini dikurangi X sebelumnya dibagi X saat ini. Jika hasil dari galatnya kurang dari ES, lebih besar dari ES, maka dilanjutkan ke leleran berikutnya. Jika kurang dari ES, maka leleran dihentikan. Oke, seperti itu. Sehingga kita buat rumusnya, buat programnya, berarti mulai ya, begin, nanti ada misalnya input mau sampai input untuk N sampai berapa. Oke, lalu program ini kita mulai aja ya, karena di sini programnya mengulang. X1 didapatkan, lalu hasil X1 itu dilakukan menghitung untuk mendapatkan X2. X2 digunakan untuk menghitung X3, artinya X itu berulang, sehingga menggunakan for do aja ya, seperti biasa. For N sama dengan misalnya dari 1 ya, X0-nya sudah ada, to N-nya sama dengan N, do, oke. Maka kita buat yang pertama misalnya XN. Oke, berarti XN ya. Berarti di sini ada variabel, kayak di kanan aja ya. Variabel yang pertama, oh tadi N ya. Ini N. Berarti N itu integer. Lalu yang realnya ada XN. Oke, kita nulisnya di sini yang penting buat catatan dulu. Untuk program sih tulisannya tidak seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. For to do begin, xn-nya sama dengan sesuai dengan rumus, yaitu min 1 dikalikan dengan xn sebelumnya. Xn pangkat 3 artinya xn kali xn kali xn ya. Oke. Lalu hasil ini ditambahkan 3, kayak rumusnya. Nah, itu ditambahkan 3 lalu dibagi 6. Oke, lalu ini dibagi 6. Oke.
hasilnya sebagai xn ya. Lalu di sini ada ERA-nya sama dengan XI atau X1 dikurangi X sebelumnya dibagi XI. Nah, masalahnya ini X0 ini adalah X sebelumnya. Nah, berarti di sini kita harus buat dulu bahwa yang pertama kan Xn yang awal itu Xn sama dengan 0,5 ya. Nah, kita di sini buat variabel yang baru bahwa X0 adalah Xn. Sehingga X0 yang digunakan di sini adalah yang ini. Jadi belum dimasukin rumus. Masih yang ini. Kalau misalnya kita buatnya di sini X0 adalah Xn berarti sudah masuk rumus ya. Kan komputer itu bacanya dari atas, dari kiri kanan. Kayak seperti itu. Udah kayak selesai berarti didapatkan seperti ini. Casternya itu cukup mudah ya programnya. Kita coba, moga-moga berhasil dengan mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka Lazarusnya, aplikasi gratis yang akan kita gunakan. Oke, kita file new simple program. Oke, pennya nah taruh dulu. Oke, kita buat programnya berarti contoh 2.5 ya. Oke. Contoh 2.5 M2 ya. Oke, di sini variabelnya ada beberapa, misalnya n adalah bilangan integer, lalu ada tadi variabelnya xn, x0, ERA. xn, x0 dulu ya. x0, xn, ERA. Oke, ini adalah real. Mulai kita tuliskan dulu return. Oke, selamat datang gitu ya. Oke. Selamat datang di program contoh 2.5. Oke. Lalu return. Nah, tadi itu pengen input mau sampai berapa lelerannya. Oke. Masukkan sampai X ke berapa. Oke, lalu muncul Ariadne sebagai N. Oke, mungkin itu dulu, kita langsung masuk ke programnya di sini. Xn sama dengan 0,5. Oke. Xn titik 2 sama dengan 0,5. Oke. Kita mulai. For n sama dengan 1, n sama dengan 1, to n, nah si n-nya ya. Do begin. Nah, begin kita ngapain tadi ya? Oh, di sini x0 sama dengan xn. x0 sama dengan xn. Lalu xn sama dengan xn sama dengan min 1 kali pangkat dari xn ya. xn kali xn kali xn. Kurung tutup. Setelah dikalikan, ditambah 3. Tambah 3. Kurung tutup. Mereka diapain? Dibagi 6 ya. Tadi dibagi 6.
dibagi 6. Oke, selesai. Lalu ERA. ERA-nya sama dengan XI min X0 berarti XN dikurangi, pakai kurung ya, XN dikurangi X0 dibagi XN. Oke, selanjutnya murid learn, misalnya X ke N berarti ya adalah sama dengan koma si XN-nya ya. XN lalu pakai apa garis berarti di buku ya. Nah, oke, kita lanjutkan garis lalu ERA-nya sama dengan kita tulis sebagai ERA ya. ERA. Oke. Biar ada spasi di sini return. Oke. Jangan lupa di bawahnya kasih ini return. Nah, biar programnya berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada kesalahan? Ternyata tidak ada. Ternyata sukses. Kita coba sampai N ke berapa? Misalnya ke 7. Oke, di sini X1 adalah 4. Oke, kita lihat di buku saja. Kita samakan. Oke, atau di buku paket saja. Salah, metode numerik. Oke. Oke, kita lanjut. Mana ya? Nah, ini ya. Oke, kita cek. Oke, di sini. Nah, yang pertama. Yang pertama X1. Nya 4791666. Oke. Min 1 berarti 0,4 tul. Lalu ini min 0,1 berarti 0,4816 betul. Berarti ini 0,8413 betul. 0,48140. Oke betul. 09 ya. 0,4814052. Oh 51. Oke. Betul ya. Lalu di sini galatnya ya di sini ini 2 ya, berarti geser 2 berarti 0,0434 betul. Cukup simple ya, ternyata ini programnya sudah berjalan dengan baik, cuma di sini kita tidak bisa, saya belum kepikiran sampai ke bisa berhenti sendiri ya. Contohnya di sini 0,01 artinya 1 titik di sininya negatif 0,05 ya. Berarti setelah itu berarti di sini yang 0,6. Ya di sini 68. Nah, berhenti di X5. Nah, betul ya. Harusnya berhenti di X5. Oke. Selesai di sini dia berhenti ke X 0,5. Dari sini program ini kita dapatkan jawabannya. Ternyata kita cukupkan di sini. Programnya cukup simple ya. Programnya sudah selesai dan menghasilkan hasil. Oke, kita untuk sesi pertama ini tentang program ini kita cukupkan.
Oke ya, selesai. Atau ada yang ditanyakan tentang programnya? Tidak. Oke. Oke, tidak ya. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan Pak, ya, izin bertanya boleh? boleh. Saya Cindy Marsalia, izin bertanya. Tadi kan Bapak mengatakan kalau misalnya jika kurang dari ES itu maka dia perhitungannya berhenti sampai titik itu. Cuma kan ES itu syaratnya tidak kurang dari 0,0001. Nah, tadi yang di program Lazarus itu ada yang min gitu Pak. Sekiranya itu masuk apa enggak Pak? Oke. Siapa? Nah, seperti ini ya. Di sini memang terlihat bahwa di sini adalah nilai negatif yang pertama, kedua positif. Nah, di sini terlihat dari rumus yang ini. Kita bisa melihat di sini bahwa rumus ERA-nya X1 min X0 dibagi X1. Berarti X1 min X0 positif, X1-nya dibagi X1 positif. Sehingga positif bagi positif, positif. Tapi kita lihat di sini, X1 dikurangi X0. X1 itu lebih kecil. X1 kurangi X0 lebih kecil, artinya ini nilainya negatif. Dibagikan dengan X1 yang nilainya positif akan menghasilkan negatif. Sehingga kita bisa melihat di sini galat relatifnya adalah negatif karena dari sini. Lalu di sini ES. Nah, ES 0,001. Nah, kenapa di buku ini dituliskan seperti ini? Karena di sini ada ERA mutlak. Nah, kurang dari ES. Nah, jadi ini dimutlakan. Tapi sebenarnya kalau galat itu kan jarak perbedaan antara nilai asli dan nilai sejati ya, jawaban sejati dan nilai hampirannya itu galat. Contohnya kayak gini. Kalau misalnya ini nilainya hasilnya 1 ya, misalnya nilai solusi sejatinya 1. Ada yang bilang, kemarin saya ngitung hasilnya 1,5. Nah, berarti galatnya kan 0,5. Ada yang bilang si B, kemarin enggak kok, tadi saya ngitung hasilnya 0,5. Nah, dari 0,5 ke 1 juga jaraknya bedanya 0,5. Artinya galatnya sama-sama 0,5. Bedanya yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar. Memang galat itu perbedaan nilai kebesarnya nilai kekecil. Nah, itu galat. Nah, artinya ya secara normal galat itu nilainya harusnya positif karena jarak. Kalau di matematika itu norma ya. Tapi ya nggak masalah sih di sini. Sehingga kalau melihat di sini pasti jawabannya X1, X2 hubungan ERA ini kenapa positif atau negatif nilainya dilihat dari XI, nah rumusnya ya. Mana? XI, X1, XI min XI min 1 lah. Intinya ketika menghitung X1 dikurangi X sebelumnya. Contohnya di sini X1 dikurangi X0. Ternyata X1 lebih kecil. Artinya negatif nilainya nanti ya. Lalu di yang selanjutnya X2 dikurangi X1, X2 lebih besar. Sehingga nilainya positif. Nanti positif dibagi positif, ya hasilnya positif. Kalau X3 dikurangi X2, X3 ternyata lebih kecil. Nah, maaf, sepertinya terputus ya, saya ulangi lagi. Nah, kita lihat di sini, X1 itu lebih kecil daripada X0, sehingga X1 min X0 itu negatif. Nah, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. X2 dengan X1 dibandingkan, X2 ternyata lebih kecil, lebih besar. Sehingga kalau X2 min X1 nilainya positif. Dan selanjutnya, kalau di sini X3-nya itu nilainya lebih kecil dibandingkan X2, sehingga X3 min X2 nilainya negatif. Di situ muncul positif sama negatifnya, dan di sini dari rumusnya ES itu dipandang dari mutlak ERA-nya atau galat relatifnya. ES ini batas yang
diberikan ya, diwajarkan oleh si pembuat soalnya. Seperti itu Sindri kira-kira. Oke, Baik Pak, terima kasih. sama-sama. Yang lain? Oke, jika tidak ada kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Sekarang tadi praktek pembuatan aplikasi, yang selanjutnya adalah materi dari galatnya. Yang selanjutnya, nanti saya sebentar. Nah, sebentar ya. Saya kalah. Ini sumber utama galat numerik. Kayak kita bisa melihat di sini secara umum. Nah, secara umum terdapat dua sumber galat. Oke, cek. Suara saya terdengar ya. Kayak kita lanjutkan bahwa oke, saya share lagi ya. Maaf. Nah, kita lanjutkan sumber utama galat numerik. Secara umum terdapat dua sumber utama penyebab galat dalam perhitungan numerik. Yang pertama galat pemotongan, transaction error. Yang kedua adalah galat pembulatan atau runoff error. Selain kedua galat ini masih ada sumber galat lain, katanya ada galat eksperimental, yaitu galat yang timbul diberikan misalnya kesalahan pengukuran, ketidaktelitian alat ukur, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada galat pemrograman, yaitu ya kesalahan pada komputer seperti di sini disebut ada bug atau buku ya, ekutu. Untuk proses penghilangan galat ini dinamakan penirkutuan, kurang keren ya. Atau debugging. Nah, seperti itu. Jadi sumber utama galat itu ada dua. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah di sini ada galat pemotongan. Oke, galat pemotongan mengacu pada galat yang ditimbulkan akibat hampiran sebagai pengganti formula eksak. Maksudnya, ekspresi matematika yang lebih kompleks diganti dengan formula yang lebih sederhana. Tipe galat pemotongan bergantung pada metode komputasi yang digunakan untuk penghampiran, sehingga kadang-kadang ia disebut juga galat metode. Nah, oke. Sebentar saya screenshot dulu ya buat laporan. Oke. Nah, sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, contohnya di sini misalkan turunan pertama dari fungsi f di xi dihampiri dengan formula ini. Ini formula turunan yang menggunakan limit ya. Nah, ada seperti ini. Oke, di sini rumusnya turunan f pada saat xi adalah fx i plus 1 dikurangi fxi per h. Yang dalam hal ini, h adalah lebar absis xi plus 1 dengan xi. Galat yang ditimbulkan dari penghampiran turunan tersebut merupakan galat pemotongan. Istilah pemotongan ini muncul karena banyak metode numerik yang diperoleh dengan penghampiran fungsi menggunakan deret Taylor. Karena deret Taylor merupakan deret yang tak berhingga, maka untuk penghampiran tersebut deret Taylor kita hentikan atau kita potong sampai suku order tertentu saja. Penghentian suatu deret atau runtutan langkah-langkah komputasi yang tidak berhingga menjadi runtutan langkah yang berhingga. Itulah menimbulkan galat pemotongan. Oke, di sini ya. Contohnya
hampiran fungsi cos X dengan bantuan deret Taylor di sekitar X0. Kalau kemarin sebelum UTS membuat deretnya ini menggunakan kita batasi, yaitu orde kesekian, orde kesekian. Padahal aslinya deret Taylor atau deret Maclaurin ini tidak berujung, sehingga ya nggak ada ujungnya, nggak selesai-selesai. Lalu di sini kita bisa membuat kesepakatan yaitu pemotongan, sehingga pemotongan ini adalah yang kita ambil adalah sebelah kiri ini, dari orde pertama sampai orde ke-6. Lalu yang sebelah kanan, orde 8 dan selanjutnya, ini tidak dihitung. Artinya ini merupakan tambahan galat, sehingga galatnya semakin gede ya. Kayak semakin panjang pemotongannya, semakin kanan ya maksudnya, semakin panjang deretnya, maka semakin teliti hasilnya, mendekati nilai ini, apa namanya, solusi sebenarnya. Oke, deret Taylor fungsi cos X sebenarnya tidak berhingga, namun untuk keperluan praktis, deret tersebut kita potong sampai suku orde tertentu. Misalnya sampai suku orde ke-6, seperti pada contoh di atas, kita melihat bahwa penghampiri cos X dengan deret Taylor sampai suku derajat 6 tidak memberikan hasil yang tepat. Galat pada nilai hampiran diakibatkan oleh pemotongan suku-suku deret. Jumlah suku-suku selanjutnya setelah dipotong merupakan galat pemotongan untuk X-nya. Seperti yang tadi saya jelaskan, kita tidak dapat menghitung berapa persisnya galat pemotongan ini karena jumlah seluruh suku pemotongan tidak tahu ya. Tidak mungkin dihitung. Namun kita dapat menghampiri galat pemotongan ini dengan rumus suku sisa seperti ini. Jadi sisanya di sini dari orde ke-8 ini kita sebut saja suku sisa. Nah, rumusnya di sini diberikan bahwa Rn sama dengan X min X0 pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 dikali turunan ke Fn plus 1 pada saat C. Yang mana nilai X0 kurang dari C kurang dari X gitu ya. Oke. Di sini ini rumusnya rumus sama deret Taylor ya. Pada contoh cos di atas kita buat R6 atau pemotongan pada orde ke-6 yaitu X pangkat 6 tambah 1 jadi X pangkat 7 dibagi 6 tambah 1 jadi 7 faktorial cos C. Nah, C di antara 0 dan X. Nilai R yang tepat hampir tidak pernah kita peroleh karena kita tidak mengetahui nilai C sebenarnya kecuali informasi bahwa C terletak pada suatu selang tertentu. Karena tugas kita adalah mencari nilai maksimum yang mungkin dari mutlak X untuk C dalam selang yang diberikan. Kayak di sini ada rumus Rn kurang dari maksimal X0 kurang dari C kurang dari X mutlak dari turunan ke Fn plus 1 dari C lalu dikalikan dengan rumusnya X min X0 pangkat N plus 1 dibagi N plus 1. Contoh komputasi lain yang menghasilkan galat pemotongan adalah perhitungan dengan menggunakan skema leleran yang tadi kita sudah buat programnya. Sayangnya tidak seperti deret Taylor. Galat pemotongan pada hitungan dengan skema leleran tidak ada rumusnya. Galat pemotongan pada deret Taylor dapat dikurangi dengan meningkatkan orde suku-sukunya. Oke. Oke, sebentar ini kecoretnya. Oke. Kita lanjut. Galat pemotongan deret Taylor dapat dikurangi ordenya atau dengan meningkatkan orde ya. Namun jumlah komputasinya semakin banyak. Pada metode yang menerapkan skema leleran, galat pemotongan dapat dikurangi dengan memperbanyak leleran. Hal ini ditunjukkan pada contoh 2.5 dengan memberikan ES yang sekecil mungkin. Kayak yang tadi ya, seperti ES ketika menjadi yang lebih kecil lagi, atau sekecil mungkin, artinya galatnya itu batasnya segitu. Jadi galatnya juga kecil. Kayak contoh 2.6. Gunakan deret Taylor orde 4 di sekitar X0 sama dengan 1 untuk menghampiri logaritma natural atau ln 0,9 dan berikan taksiran untuk galat pemotongan maksimum yang dibuat. Oke, di sini tentukan turunan dari fungsi fx ln x terlebih dahulu. Oke, di sini ln x turunannya
1 per X. Oke, ketika dimasukkan X-nya di sekitar 1, X0-nya jadi 0, 1, min 1, dan selanjutnya ya. Oke, sampai di sini sampai ke 5. Lalu kita buat dari Taylor-nya, X min X0 dibagi X, bagi 1 ya. Ini bagi 2, dibagi 3, sampai dibagi tadi soalnya orde keempat. Oke. Orde keempat, lalu ditambahkan di sini R keempat atau sisa pada saat keempat. Sehingga ini dihitung sudah dapat pada saat X-nya kita ganti ini X0-nya 1 dan 0,9. Nah, kita ganti 0,9 X-nya didapatkan seperti ini. Artinya didapatkan 0,1053583 ditambah sisanya, yang mana sisa itu R5 0,9, nah kurang dari maksimal 0,9 antara C dan 1. Yang di sini didapat sukunya 24 per C pangkat 5 kali min 0,1 pangkat 5 per 5. Oke, di sini kita bisa menganalisis untuk memilih nilai C-nya. Maka nilai maksimal dari 24 per C pangkat 5 di dalam selang 0,9 sampai 1 adalah C 0,9 dengan mendasari bahwa fakta suatu pecahan nilainya semakin besar bila mana penyebut lebih kecil. Jadi di sini kita pilih nilai C yang mendekati 0,9 karena C itu berada sebagai penyebut. Ketika penyebutnya nilainya kecil, maka hasilnya akan semakin besar. Oke, sehingga kita pilih C-nya mendekati 0,9. Nah, oke, tulislah 0,9 ya. Oke. Nah, di sini R4 0,9 kurang dari maksimal antara 0,9 sampai 1 dari 24 0,9 pangkat 5 X. Nah, di sini dihitung min 0,1 pangkat 5 per 5. Oke, kira-kira seperti ini hasilnya sebesar ini. Jadi 0,9 adalah tadi 0,1105353 dengan galat pemotongannya lebih kecil dari ini. Oke. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Sebelum ditutup, saya ulangi lagi, tadi kita setelah belajar membuat program seperti yang tadi kita ada membuat program, kita terlebih dahulu membuat sketsanya ya supaya tidak bingung. Lalu di sini ada ini contoh dari galat pemotongan. Galat pemotongan timbul dari dua hal, yaitu pemotongan dan perhitungan. Di sini yang kita bahas sedang galat perpotongan. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Tadi ada beberapa kali secara teknis internet saya sepertinya agak error. Oke. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga bisa diterima dan menjadi ilmu yang jalan kebaikan. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Oke, sebelum ditutup, jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Oke, tidak ada. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Untuk menutup perkuliahan malam ini, kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Saya matikan ya.